Cerita awal, kita sebut saja nama beliau Nini Minah. Dulu usianya masih muda kala kisah ini terjadi. Sebenarnya keluarga Nini Minah ini sudah turun-temurun menjadi pemandi jenazah dan akan terus begitu sampai keturunan selanjutnya. Namun dari satu generasi hanya akan ada satu penerus yang terpilih dan akan muncul tanda-tanda kalau sudah dipilih sebagai penerus. Biasanya ditandai dengan anggota tubuh orang itu menjadi sakit-sakitan atau bahkan sampai kram, tidak bisa merasakan apa-apa. Dan rasa sakit itu hanya akan hilang apabila sudah bersentuhan dengan mayat. Dan katanya rasa sakit yang dirasa itu langsung hilang begitu saja setelah menyentuh mayat. Namun akan kambuh lagi begitu si penerus tidak mau melakukan atau menolak menjadi pemandi jenazah. Dan dari 7 orang bersaudara hanya Nini Minah yang terpilih menjadi penerus. Padahal katanya Nini Minah ini dulu orangnya penakut sekali. Jangankan menyentuh jenazah, memakai sendal milik orang yang sudah meninggal saja beliau tidak berani. Tapi apa boleh buat, takdir berkata lain. Dan tanda-tanda itu sudah Nini Minah rasakan sejak ibunya masih ada. Tetapi saat itu rasa sakitnya tidak terlalu parah. Namun setelah ibunya meninggal, disitulah rasa sakit yang Nini Minah rasakan semakin menjadi. Katanya saat ibunya meninggal waktu itu, Nini Minah sampai 3 kali pingsan. Selain karena rasa sedih kehilangan ibunya, juga karena rasa sakit di sendi-sendinya yang terasa ngilu dan kram. Coba kamu sentuh tubuh ibumu itu atau basuh wajahmu dengan air sisa mandi ibumu tadi. Kalau sakit yang kamu rasakan itu hilang, berarti kamulah yang terpilih untuk melanjutkan tugas ibumu, ujar ayahnya waktu itu. Mendengar kata-kata ayahnya itu, Nini Minah muda seketika menangis. Saya nggak mau ya, saya nggak mau jadi seperti ibu. Lalu apa kamu mau sakit seperti itu selamanya? Itu sakitnya tidak bisa sembuh kalau kamu tidak mau menyentuh mayat. Dari semua saudara, kamulah satu-satunya yang dipilih dan kamu tidak bisa menolaknya. Bagi Nini Minah untuk saat itu, ia disuruh menyentuh ataupun mencium jenazah ibunya, ia tidak mengapa. Namun kalau untuk menyentuh dan mengurus serta memandikan jenazah orang lain, rasanya Nini Minah tidak berani. Tetapi anehnya ketika dia menyentuh jenazah sang ibu setelah dikafankan itu, seketika rasa sakit yang sebelumnya terasa di seluruh sendinya seketika berkurang. Dan malamnya setelah jenazah sang ibu dimakamkan, rasa sakit yang Nini Minah rasakan pun hilang. Pada keesokan paginya ia bangun dengan tubuh yang sangat segar. Rasa sakit, ngilu, pegal dan kram yang ia rasakan hilang tanpa tersisa sedikit pun. 3 bulan kemudian, tiba-tiba di suatu hari Nini Minah mulai merasakan ngilu dan kram lagi pada sendi-sendinya. Rasa sakit itu kembali muncul setelah 3 bulan lamanya tidak pernah ia rasakan lagi. Yah, tulang-tulang Minah rasanya sakit lagi. Padahal waktu itu saya sudah menyentuh mama. Lalu kenapa sakitnya muncul lagi ya? Tanya Minah. Ada yang akan meninggal lagi. Begitulah tanda-tandanya, nyeri tulang. Tandanya kamu akan menyentuh mayat lagi. Mendengar jawaban ayahnya tersebut, Nini Minah langsung lesu. Itu sudah goresan takdirmu, terima saja. Keistimewaanmu itu nak, mayat yang memilihmu untuk mengurus mereka. Dan benar saja sehari setelahnya, Nini Minah dipanggil oleh teman-teman almarhum ibunya dulu untuk ikut mengurus jenazah yang meninggal pada hari itu. Mayat yang Nini Minah mandikan hari itu merupakan seorang wanita tua sebatang kara yang ditemukan meninggal di rumahnya oleh salah seorang tetangganya yang biasa mengantarkan makanan untuk beliau. Tak ada yang aneh pada jenazah,
semuanya terlihat normal, kecuali kulit dari jenazah tersebut seperti bercahaya dan wajahnya pun terlihat segar, tidak seperti kebanyakan orang meninggal yang kulitnya pucat. Tubuhnya juga berbau harum. Saat dikafani pun bau harum pada tubuh jenazah masih tercium. Saat itu karena Nini Minah masih belajar, jadi tidak banyak yang ia kerjakan. Selesai memandikan dan mengafani jenazah itu, Nini Minah dan kawan-kawan pemandi jenazah pun pulang. Sementara jenazah dibawa ke masjid untuk disolatkan. Di sini biasanya yang memandikan jenazah itu ada beberapa orang, dan mereka yang memandikan jenazah itu jugalah yang akan mengkafaninya. Malam hari saat Nini Minah sudah tertidur lelap, ia bermimpi didatangi almarhumah yang tadi siang ia mandikan. Dalam mimpinya itu almarhumah mengenakan pakaian putih. Dia tersenyum pada Nini Minah seakan mengucapkan terima kasih. Dan ketika terbangun dari mimpinya, entah kenapa Nini Minah tiba-tiba merasa bahagia saat mengingat mimpi tersebut. "Yah, saya mau melanjutkan tugas mama," ucap Nini Minah pada sang ayah yang saat itu masih tertidur. Dan semenjak hari itu Nini Minah bertekad untuk tetap menerima dan melanjutkan tugas ibunya, tugas yang sudah diembankan secara turun-temurun pada keluarganya. "Minah, ayo cepat, kita harus mengurus 2 jenazah hari ini," ujar seorang ibu-ibu yang merupakan teman dari almarhumah ibunya dulu. Ya, hari itu mereka harus mengurus 2 jenazah sekaligus. Anak kecil berusia 6 tahunan dan ibunya yang kala itu berusia 21 tahun ke atas. Anaknya meninggal karena hanyut di sungai saat menemani ibunya mencuci pakaian. Dan anak itu sudah hanyut sekitar 2 harian di sungai, mungkin karena syok berat ketika melihat kondisi jenazah anaknya setelah ditemukan. Akhirnya si ibu pun meninggal secara mendadak di hari yang sama dengan saat anaknya ditemukan. Sebulan berlalu, rasa sakit dan pegal yang Nini Minah rasakan pun kembali muncul lagi. Ia tahu pasti akan ada yang meninggal lagi di desanya. Namun dugaannya ternyata sedikit meleset, karena rupanya hari itu di sungai yang berada di dekat desa mereka telah ditemukan mayat perempuan dengan keadaan sudah membengkak. Mungkin karena sudah lama berada di dalam air. Ya, mayat itu adalah korban tenggelam, dan warga di desa Nini Minah tidak ada satupun yang mengenal mayat tersebut. Akhirnya karena keadaan mayat yang sudah seperti itu, warga desa pun sepakat untuk memakamkannya di pemakaman yang ada di desa mereka. Dan itu merupakan pengalaman pertama bagi Nini Minah dalam memandikan dan mengurus mayat korban tenggelam. "Saya tidak sanggup, Cil," ucap Nini Minah tak kuasa menahan air matanya. Namun meski Nini Minah sudah berkata seperti itu, teman-teman almarhumah ibunya tersebut tetap memaksa agar Nini Minah tetap ikut memandikan jenazah. Nini Minah ingat betul, dan menurutnya pengalaman itu tidak akan pernah ia lupakan. Tangan Nini Minah gemetar hebat saat menyentuh jenazah itu. Dan malam harinya saat Nini Minah tertidur, dia mendengar ada suara tetesan air di dekatnya. Namun ketika ia membuka mata, tidak ada apa-apa di sana. Merasa kalau itu hanya perasaannya saja, Nini Minah kembali memejamkan matanya. "Minah," ujar suara lembut memanggilnya. "Bah!" teriak Nini Minah kencang. "Ada apa? Kenapa?" tanya abahnya terlihat panik. "Ada hantu," jawab Nini Minah masih menutupi wajahnya dengan kain sarung. "Tidak apa-apa nak, kamu mimpi itu." Perlahan-lahan Nini Minah membuka matanya dan memang benar tidak ada apa-apa di sana. Dan pengalaman itu merupakan pengalaman horor pertama yang pernah Nini Minah alami. Setelah kejadian itu Nini Minah pernah beberapa kali mendapatkan gangguan lain.
namun gangguannya tidaklah menyeramkan, hanya seperti lewat mimpi atau sekedar memanggil nama. Cerita berlanjut ketika usia Nini Minah menginjak 50 tahun lebih. Saat itu untuk kesekian kalinya Nini Minah memandikan jenazah di luar desanya. Biasanya orang-orang dari desa lain memang akan memanggil Nini Minah untuk memandikan jenazah yang tidak bisa para pemandi jenazah di tempat itu mandikan. Dan biasanya ada beberapa alasan di balik ketidaksanggupan pemandi jenazah desa tersebut untuk mengurusnya. Dan kebetulan Nini Minah ini tidak pernah menolak untuk memandikan dan mengurus jenazah apapun dan bagaimanapun bentuknya. Namun jenazah yang beliau urus hari itu tampak berbeda. Sebelah wajahnya bersisik dengan banyak hewan seperti kutu bergerombol di sana. Kedua tangan dari jenazah itu juga sudah kaku dengan jari yang seperti mencengkeram sesuatu. Kakinya pun sepertinya tidak diluruskan sesaat setelah orang itu meninggal. Alhasil kakinya masih memberangkang dan sudah sulit untuk diluruskan karena sudah keras dan kaku. Ini tadi kenapa tidak diluruskan? Tanya Nini Minah pada seorang perempuan berusia 30 tahunan yang tidak lain merupakan anak dari orang yang meninggal tersebut. Sudah nih, sudah saya luruskan, tapi tetap kembali seperti itu, jawabnya. Diikat saja tidak apa-apa, nanti setelah kaku tinggal dilepas ikatannya. Tapi kalau sudah terlanjur begini, susah mau diluruskan. Kasihan mayatnya kalau dipaksa. Susah juga kita mau mengafaninya, ujar Nini Minah. Maaf nih, ucap perempuan itu dengan wajah menunduk. Proses memandikan pun dimulai. Saat Nini Minah sedang membasuh tubuh jenazah, tiba-tiba Nini Minah mendadak pusing, dan saat penglihatan matanya mengabur, ia melihat jenazah yang ada di hadapannya saat itu bangun. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Nini Minah terbangun dengan bau minyak angin di seluruh tubuhnya. Nini, kenapa nih? Tanya seorang laki-laki yang membantu mengangkat tubuh Nini Minah tadi. Kepalaku pusing sepertinya karena aku lupa makan tadi. Waduh nih, harusnya tadi Nini bilang biar kami carikan makanan. Tidak apa-apa, Nini sudah sering kok begini. Ini rasanya sudah nyaman, jadi Nini bisa melanjutkan memandikan jenazahnya. Tapi Nini minta tolong ya, panggilkan anaknya untuk membantu Nini memandikan jenazah ibunya. Dua orang lelaki itu saling berpandangan. Anaknya tidak mau ikut memandikan nih, ujar salah satu laki-laki itu. Loh, kenapa? Ini kesempatan terakhir untuk memandikan ibunya. Kenapa tidak mau? Ibu yang meninggal itu tidak akur dengan anaknya nih. Sebenarnya pun anaknya ada 4 nih, cuma hanya 1 saja yang datang. Itu pun karena tinggal sekampung. Entahlah nih, ada masalah apa mereka itu. Yang pasti anaknya tidak mau memandikannya. Aku tidak bisa kalau memandikannya sendirian. Kepalaku masih sedikit pusing. Aku minta untuk ditemani siapa saja, asal perempuan, ujar Nini Minah. Akhirnya setelah beberapa saat, ada seorang wanita parubaya yang mau menemani Nini Minah. Lalu proses memandikan jenazah pun dilanjutkan. Kata Nini Minah, saat proses memandikan itu ada beberapa hal aneh yang terjadi, namun beliau memilih untuk tidak menceritakannya. Malam itu setelah pulang dari desa sebelah, Nini Minah tidur lebih awal agar tengah malam nanti bisa bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Rumah Nini Minah ini seperti rumah-rumah kayu zaman dulu, yang mana tempat untuk wudhu dan mencuci piring berada di luar rumah. Sementara kalau untuk mandi dan BAB harus ke sungai dulu. Nah, pada saat Nini Minah ingin mengambil wudhu, tak sengaja Nini Minah melihat ada orang yang sedang berjalan di jembatan kecil yang berada 10 meter dari tempat Nini Minah berwudhu.
Karena gelap, Nini Minah tidak bisa melihat siapa yang sedang berjalan sendirian di tengah malam begitu. Nini Minah berpikir mungkin saja orang itu sedang dalam perjalanan ke pasar subuh. Mengingat besok adalah hari Senin, jadi Nini Minah tidak terlalu memperhatikan orang itu lagi. "Oh, Minah, Minah," ujar suara memanggilnya. Suaranya cukup jauh terdengar. "Iya, ada apa?" tanya Nini Minah seraya berbalik badan. Namun ketika dia berbalik badan itulah wajahnya langsung berhadapan dengan sesosok putih yang tinggi. Tubuh Nini Minah seketika tak bisa digerakkan, mulutnya pun seakan terkunci. Jangankan untuk berteriak, membuka mulutnya saja ia tidak bisa. "Kenapa Ikam Kada mencabut pasaku?" ujar sosok pocong itu. Wajahnya hitam, kain kafannya pun sangat kotor. Tubuh Nini Minah ambruk, ia terjatuh dan ember berisi air untuk berwudu di belakangnya terbalik setelah tubuh Nini Minah jatuh menimpanya. Ketika anak dan cucunya hendak mengambil wudhu untuk sholat subuh, mereka mendapati Nini Minah sudah tergeletak tak sadarkan diri di sana. Sejak kejadian malam itu Nini Minah jatuh sakit sampai 2 bulan lamanya. Tubuhnya yang semula berisi kini menjadi sangat kurus, pinggir matanya menghitam, dan setiap malam beliau selalu berteriak-teriak ketakutan sambil menunjuk ke sudut rumah. Dan setelah dimintakan air doa dari beberapa habib, barulah Nini Minah kembali seperti semula lagi. Ketika sudah sembuh, beliau menceritakan kejadian yang menimpanya pada malam itu. Beliau juga memutuskan untuk berhenti menjadi pemandi jenazah. Dan kebetulan dari anak-anak yang Nini Minah lahirkan, tidak ada satupun yang terpilih untuk meneruskan tugas itu. Ketika Nini Minah berhenti menjadi pemandi jenazah, kesehatan Nini Minah pun mulai menurun. Bahkan dalam beberapa tahun kemudian, Nini Minah kehilangan kemampuannya untuk berjalan. Lalu beberapa tahun setelah kelumpuhannya, Nini Minah meninggal dunia. Kata nenek om dulu, jenazah Nini Minah sangat cantik. Tubuhnya pun mudah untuk diatur, seperti orang yang baru meninggal beberapa saat. Padahal Nini Minah sudah meninggal kurang lebih 24 jam yang lalu. Sebab sewaktu Nini Minah meninggal, jenazahnya tidak langsung dimakamkan, karena menunggu kedatangan salah satu anaknya yang memang tinggal di luar kota. Kulitnya kuning langsat dan bercahaya, padahal semasa hidup Nini Minah ini memiliki kulit coklat gelap. Wajahnya pun cantik seperti didandani. Tubuhnya juga mengeluarkan aroma wangi yang unik, yang selalu nenek Om Ras ingat sampai kapanpun. Sekian teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon bantu subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.